Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwada Farel dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 400404246200003 dari kelas A dengan kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dasar kontrol motor listrik, bus starter, dan SIMU. Mata kuliah mesin-mesin listrik. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Di sini saya akan bagi pembahasan materinya menjadi 4 bagian. Yang dimana yang pertama ada dasar kontrol motor listrik dan penerapannya di industri. Yang kedua, pengenalan komponen dan prinsip kerja door starter. Yang ketiga, ada rangkaian kontrol motor, latching, door starter, dan broadcasting. Yang keempat, ada alur kerja rangkaian daya dan kontrol pada motor listrik. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang dasar kontrol motor listrik dan penerapannya di industri. Nah, langsung saja, apa sih kontrol motor listrik dan penerapannya di industri? Nah, kalian tahu nggak sih, sebenarnya klasik kontrol adalah sistem kontrol konvensional yang menggunakan komponen elektromekanis atau bukan dari komponen PLC atau microcontroller. Jadi, kontrol motor listrik adalah sistem yang mengatur cara kerja motor dengan menggunakan komponen klasik seperti push button, kontaktor, relay, overload delay, dan timer. Penerapannya banyak di industri. Misalnya, yaitu yang pertama ada pengendalian pompa, conveyor, kipas industri, mesin produksi, hingga sistem otomatis sederhana di workshop ataupun pabrik. Nah, selanjutnya di pembahasan materi yang kedua yaitu tentang pengenalan komponen dan prinsip kerja door starter. Yang pertama ada fungsi dari komponennya, yaitu yang pertama ada saklar. Fungsinya adalah alat mekanis untuk memutus atau menyambung arus, biasanya pakai sebagai tombol start atau NO dan tombol stop atau NC. Nah, yang kedua ada MCB atau kepanjangan dari miniatur circuit breaker, yaitu proteksi rangkaian dari arus lebih atau overcurrent dan hubungan singkat. Yang ketiga ada kontaktor. Kontaktor ini fungsinya adalah untuk bekerja otomatis dengan kendali listrik yang menghubungkan atau memutuskan motor. Yang keempat ada delay, yaitu menggunakan arus kecil untuk mengendalikan arus lebih besar yang dipakai untuk kontrol otomatis. Yang kelima ada overload delay, fungsinya adalah untuk melindungi motor dari arus lebih yang terjadi cukup lama atau overload. Yang keenam ada timer, yaitu memberi penundaan waktu dalam rangkaian, contohnya untuk mengatur urutan start motor. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang simulasi door starter dan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tekan tombol start. Nah, selanjutnya itu akan kontaktornya aktif dan motor akan menyala. Yang kedua ada kontak bantu. Nah, kontaktor ini menahan atau latching, motor tetap hidup meski tombol start dilepas. Yang ketiga ada jika motor kelebihan beban atau overload relay, maka relay bekerja. Nah, maka motor ini akan mati. Lalu kita akan tekan tombol stop dan rangkaian terputus atau motor mati. Selanjutnya pembahasan materi yang ketiga tentang rangkaian kontrol motor seperti latching, door starter, dan proteksi. Pertama ada cara kerja rangkaian latching. Yang pertama ini ada kondisi awal, di mana kondisi awal ini rangkaian terdiri dari tombol start no, ANO atau normally open. Selanjutnya ada tombol stop atau NC atau normally close, coil relay atau kontaktor, dan kontak bantu atau NO. Saat belum ditekan, coil dalam keadaan tidak aktif sehingga kontak NO masih terbuka. Yang kedua ada saat tombol start ditekan, maka arus dari sumber L mengalir melalui tombol stop NC ke tombol start atau NO, lalu menuju coil. Coil menjadi aktif atau berenergi sehingga menarik kontaktor. Yang ketiga ada kontak bantu NO menutup. Begitu coil aktif, kontak bantu NO yang dipasang paralel dengan tombol start menutup. Lalu kontak bantu inilah yang berfungsi sebagai jalur pengunci atau self hold.
Yang keempat ada tombol start dilepas. Walaupun tombol start sudah dilepas, coil tetap mendapat suplai arus melalui jalur bantu kontak NO. Nah, akibatnya beban tetap menyala dan rangkaian terkunci pada kondisi on. Yang kelima ada saat tombol stop ditekan. Nah, arus menuju coil terputus karena jalurnya melalui tombol stop NC yang terbuka. Lalu coil menjadi tidak aktif, maka kontaktor terbuka sehingga kontak bantu NO kembali ke posisi semula atau terbuka. Nah, maka dari itu rangkaiannya akan berhenti. Lanjut ke siklus berikutnya. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih tombol start atau stop bekerja dalam latching ini. Nah, saat tombol start ditekan, arus listrik akan mengalir menuju coil sehingga coil akan menjadi aktif. Nah, ketika coil sudah aktif, maka kontak NO atau normally open pada relay akan menutup. Kontak inilah yang nantinya berfungsi sebagai jalur pengunci agar arus tetap bisa mengalir. Habis dari kontak NO tersebut, maka kontak NO akan dipasang secara paralel dengan tombol start, sehingga walaupun tombol start dilepas, arus tetap bisa mengalir melalui kontak NO yang sudah menutup. Kondisi ini yang disebut dengan latching, karena rangkaian mampu menahan dirinya tetap dalam keadaan on tanpa harus terus menekan tombol start. Nah, untuk memutus rangkaian, maka diperlukan tombol stop yang bekerja atau normally close, atau yang biasa disingkat dengan NC. Tombol ini dipasang secara seri dengan tombol start. Apabila tombol stop ditekan, arus yang menuju coil terputus yang menyebabkan relay kembali terbuka dan beban berhenti bekerja. Nah, selanjutnya ada rangkaian dual starter. Kalian tahu nggak sih rangkaian dual starter itu apa sebenarnya? Nah, rangkaian dual starter itu singkatan dari rangkaian direct online atau yang disingkat dengan DOL. Nah, rangkaian dual starter ini adalah sistem starter motor listrik yang paling sederhana. Pada rangkaian ini, motor dihubungkan langsung ke sumber listrik melalui kontaktor dan dilengkapi dengan proteksi berupa MCB atau kepanjangan dari miniatur circuit breaker serta overload relay. Setelah itu komponen utamanya terdiri dari yang pertama ada MCB yang fungsinya untuk melindungi dari arus hubungan singkat. Yang kedua ada kontaktor, fungsinya sebagai saklar elektrik untuk menghubungkan dan memutus motor dari sumber daya. Yang ketiga ada overload relay yang fungsinya untuk melindungi motor dari beban lebih. Yang keempat ada push button on atau NO dan push button off atau NC yang fungsinya sebagai kontrol manual untuk menghidupkan atau mematikan motor. Nah, berikut ini merupakan alur rangkaian daya dan kontrol, di mana rangkaian daya itu adalah aliran listrik dari sumber L1, L2, dan L3 ini, lalu masuk ke MCB, lalu ke kontaktor utama, setelah itu diproses oleh ke overload relay dan masuk ke motor 3 fasa. Saat kontaktor bekerja, motor langsung menerima tegangan penuh dari sumber listrik. Nah, tadi merupakan sistematika dari alur rangkaian daya. Selanjutnya, sistematika alur rangkaian kontrol, di mana yang pertama harus kontrol melalui push button atau stop, atau yang biasa disebut dengan NC. Nah, habis itu push button start atau NO. Setelah itu ke coil kontaktor. Ketika tombol start ditekan, coil akan menarik kontaktor sehingga motor mendapatkan suplai daya. Overload relay ditempatkan di jalur kontrol. Jika terjadi beban lebih atau terjadi bebannya lebih, maka kontaknya akan terbuka dan memutus aliran ke coil kontaktor sehingga motor akan berhenti atau mati. Nah, selanjutnya kapan sih dual starter digunakan? Jadi, dual starter digunakan ketika yang pertama, daya motor relatif kecil, yang dimana umumnya biasanya daya motor ini kurang dari atau sama dengan 5 horsepower.
untuk satu fasa dan kurang dari sama dengan 10 horsepower untuk 3 fasa. Nah, ini tergantung dari standar pabrikan si motornya tersebut. Yang kedua ada sistem kelistrikan kuat sehingga mampu menahan lonjakan arus start. Nah, biasanya itu sekitar 2 sampai 8 kali arus nominal. Yang ketiga itu tidak dibutuhkan pengaturan kecepatan saat start karena motor langsung menerima tendangan penuh. Yang keempat, motor cocok untuk beban ringan sampai sedang. Misalnya pompa kecil, blower, kompresor kecil, dan konveyor ringan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan CATSIM atau alur kerja rangkaian daya dan kontrol pada motor listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian doll starter. Sebelumnya di sini saya akan menggunakan aplikasi Simurley dikarenakan software pada CATSIMu di laptop terdapat kendala. Maka dari itu saya akan menggunakan aplikasi Simurley. Contoh pengaplikasiannya sama seperti CATSIMu, tidak jauh berbeda, namun ada sedikit perbedaan di bagian kontaktor TOL. Nah, di sini saya sudah terlebih dahulu membuat rangkaian doll starter, di mana saya akan menjelaskan komponen-komponen yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama ada komponen 3 fasa. Nah, gimana sih kita nyari untuk komponen-komponen ini? Pertama kita pencet library. Nah, di sini kita akan muncul komponen-komponen yang kita akan pilih. Misal kita ingin pilih misal kita ingin pilih 3 fasa, power 3 fasa. Nah, maka kita akan pencet yang ini, tinggal klik. Nah, seperti itu. Lalu kita misal ingin mencari kontaktor. Nah, kita klik aja yang di bagian search, lalu kita cari yang kontaktor. Nah, maka dari itu di kontaktor yang kita inginkan akan keluar. Misal ini kontaktor 3 fasa. Nah, itu akan keluar. Di mana source ini terdapat ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada all, source, others, coils, auxiliaries, switch, loads, contactors, protection, dan motors. Nah, habis dari library ini, saya akan langsung menjelaskan ke proses cara kerja rangkaian doll starter. Pertama-tama kita akan pencet play. Nah, maka dari itu tegangan sumber dari 3 fasa masuk. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan warna dari 3 fasa. Yang pertama ada L1. L1 itu warnanya merah, L2 itu warnanya kuning, sedangkan L3 itu warnanya hitam. Itu sesuai dengan coil 2000. Nah, di mana L1 itu R, L2 itu S, dan L3 itu T. Nah, ketika tegangan sumber masuk dari L3, maka tegangan sumber masuk dari L3 dan kita akan pencet ke MCB 1 dan MCB 2. Nah, maka tegangan akan masuk ke rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Selanjutnya kita akan menyalakan motors dan menyalakan lampu. Gimana caranya? Kita pencet tombol on. Nah, tombol ini merupakan komponen dari kontak NO atau kontak normally open, di mana kontak NO ini merupakan push button NO yang akan menyalakan motors dan lampu. Nah, kita pencet. Nah, maka dari itu rangkaian doll starter dari rangkaian daya dan rangkaian kontrol akan menyala. Nah, untuk mematikan rangkaian daya dan rangkaian kontrol ini, kita akan pencet di bagian off atau normally
close. Nah, caranya itu kita pencet saja, maka rangkaian daya dari motor M1 dan rangkaian kontrol dari lampu akan mati. Nah, tombol push button off sendiri itu disebut dengan normally close atau NC atau push button NC. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini apa sih tulisan EMG? EMG itu emergency atau tombol darurat, di mana tombol darurat ini difungsikan untuk ketika ada rangkaian yang bocor arusnya atau ada rangkaian yang kendala atau mengalami kebocoran, maka tombol emergency ini dapat berfungsi. Caranya yaitu kita tinggal tekan saja, maka dari itu dari rangkaian daya, arus dari rangkaian daya dan arus dari rangkaian kontrol akan mati atau akan terputus secara otomatis. Nah, setelah itu kita juga bisa menyalakan salah satu dari rangkaian daya maupun rangkaian kontrol. Caranya kita tinggal klik bagian on lagi, kita balik lagi ke emergency-nya, kita mundurin, kita matikan, lalu kita klik on. Nah, maka ini kan rangkaian dayanya nyala dan rangkaian kontrolnya nyala. Kalau misal kita ingin memilih salah satu yang nyala, maka kita pilih atau kita pencet bagian dari MCB 1 untuk mematikan rangkaian daya. Nah, maka yang akan nyala yaitu rangkaian kontrol atau dari lampunya, karena dari sini sumber tegangan atau sumber arus masuk ke MCB 2-nya saja, tidak masuk ke MCB 1 atau tidak dapat menyalakan dari rangkaian daya. Nah, kalau misal kita ingin menyalakan rangkaian daya dan mematikan rangkaian kontrol, sebaliknya kita bisa mematikan MCB 2 dan bisa menyalakan MCB 1. Kita klik on. Nah, maka dari itu dia akan menyala. Nah, ini kan ada bagian kontaktor TOL dengan address atau alamat 95 dan nomor 95 dan 96. Nah, ini tuh bisa dari awal munculnya di library tidak muncul angka 95 dan atau 96. Kita bisa gantinya dengan cara kita klik bagian ini, terus kita value. Nah, kita bisa ubah kontak NC ini ke alamat atau address yang kita inginkan. Nah, karena saya ingin address di nomor 95 dan 96, maka kita bisa cari sendiri untuk alamat nomor itu. Nah, di mana alamat nomor 95 dan 96 merupakan alamat dari F1. Nah, sudah. Nah, untuk K1 sendiri ini merupakan koil, dan yang ini merupakan lampu, ini merupakan fasa netral, ini merupakan tor, ini kontaktor 3 fasa, dan ini merupakan MCB 1. Sudah seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa memakai aplikasi atau software di laptop aplikasi CATSIMU, dikarenakan ada beberapa kendala yang saya alami pada saat saya mencoba di software CATSIMU tersebut. Nah, maka dari itu saya mencoba di aplikasi Simurley. Sebenarnya ini sama saja seperti CATSIMU, dari percobaan, dari rangkaiannya, dari komponen-komponennya,
mirip-mirip dengan Ketsimu. Oke, mungkin segitu saja video singkat penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.